Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nafial Hadi, jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelasan. Adapun topik yang akan dibahas pada video kali ini yaitu pengertian pengelasan, macam-macam pengelasan, dan pengelasan SMAW. Pengertian pengelasan. Pengelasan adalah penyambungan dua bahan atau lebih yang didasarkan pada prinsip-prinsip proses difusi, sehingga terjadi penyatuan bagian bahan yang disambung. Berikutnya, macam-macam pengelasan. Secara umum, pengelasan terbagi dua, yaitu solid state welding dan liquid state welding. Secara khususnya, yaitu di solid state welding ada explosive welding, ultrasonic welding, force welding, dan diffusion welding. Sementara untuk liquid state welding ada stud welding, projection welding, SMAW, MIG, MAG, FCAW, TIG, PAW, spot welding, semu welding, gas welding, dan laser welding. Baik, jenis pengelasan yang pertama yaitu FSW atau friction stir welding. Pengelasan FSW merupakan proses penyambungan material dengan memanfaatkan energi panas yang ditimbulkan dari gesekan dua material yang akan disambung. Pengelasan ini tidak memerlukan elektroda, flux, dan gas pelindung. Pengelasan FSW bisa melakukan pengelasan dengan berbagai jenis material yang sama ataupun berbeda, seperti aluminium dengan baja. Aplikasi pengelasan FSW digunakan pada industri otomotif, marin, penerbangan, hingga minyak dan gas. Lalu berikutnya ada pengelasan GMAW atau gas metal arc welding. Nah, GMAW biasanya juga disebut pengelasan metal inert gas (MIG). Pengelasan GMAW merupakan salah satu jenis pengelasan di mana gas disemburkan ke daerah las untuk melindungi busur, elektroda, dan base metal yang mencair terhadap udara luar. Gas pelindung yang digunakan pada pengelasan umumnya adalah helium, argon, atau campuran keduanya. Selama pengelasan, elektroda diumpankan secara langsung dengan kecepatan konstan bergerak sepanjang sambungan las. Berikutnya adalah submerged arc welding. Submerged arc welding merupakan proses pengelasan yang menggunakan arus listrik untuk menghasilkan busur sehingga dapat mencairkan kawat pengisi. Pengelasan SAW terdapat flux yang berfungsi untuk melindungi cairan logam saat pengelasan berlangsung dari udara. Kemudian flux tersebut akan membentuk teraklas atau slag yang berguna untuk melindungi hasil lasan hingga mencair. Di dalam pengelasan submerged arc welding mampu mengelas dengan ketebalan 12 mm atau lebih. Selanjutnya adalah GTAW, gas tungsten arc welding. Gas tungsten arc welding biasanya disebut dengan pengelasan tungsten inert gas atau TIG. GTAW merupakan proses pengelasan di mana nyala busur las dari listrik ditimbulkan oleh elektroda tungsten dengan base metal. Selama proses pengelasan dilindungi oleh gas untuk menjaga weld pole tidak terkontaminasi dari udara luar, elektroda pada tes GTAW pada las GTAW termasuk elektroda consumable, dan kerugian dari pengelasan GTAW adalah produktivitas yang rendah. Selanjutnya adalah SMAW, shielded metal arc welding. SMAW merupakan teknik pengelasan yang paling umum, yang paling terkenal, digunakan karena mampu mengelas pada logam ferro dan non-ferro. SMAW adalah proses pengelasan dengan mencairkan material dasar yang menggunakan panas dari sumber listrik melalui ujung elektroda dengan pelindung berupa flux atau slag yang ikut mencair saat pengelasan terjadi. Proses pengelasan menggunakan elektroda berupa busur logam. Elektroda dari pengelasan SMAW termasuk consumable. Pengelasan SMAW biasanya diaplikasikan pada bidang konstruksi, perpipaan, industri, maintenance, dan lain-lain. Selanjutnya adalah proses pengelasan SMAW atau las listrik adalah proses pengelasan yang menggunakan. Ciri umum dari pengelasan SMAW adalah menggunakan arus AC dan DC sebagai sumber tegangan, lalu panas yang ditimbulkan dari lompatan ion sekitar 4000 sampai 4500 derajat Celcius. Proses terjadinya pengelasan karena adanya kontak antara ujung elektroda dan material dasar sehingga terjadi hubungan pendek. Saat terjadi hubungan pendek tersebut, welder harus menarik elektroda sehingga terbentuk busur listrik, yaitu lompatan ion yang menimbulkan panas. Panas akan mencairkan elektroda dan material dasar sehingga cairan elektroda dan cairan material dasar akan menyatu membentukkan logam lasan, weld metal. Untuk menghasilkan busur yang baik dan konstan, tukang las harus menjaga jarak ujung elektroda dan permukaan material dasar tetap sama. Adapun jarak yang paling baik adalah sama dengan diameter elektroda yang dipakai. Lalu berikutnya kode pada elektroda. Elektroda atau kawat las adalah suatu benda yang dipergunakan untuk melakukan pengelasan listrik yang berfungsi sebagai pembakar yang akan menimbulkan busur nyala. Elektroda khususnya yang dipakai pengelasan SMAW atau las stick
mempunyai kode atau simbol di mana kode tersebut mengandung arti kekuatan tarik, posisi pengelasan, dan jenis bahan kimia tertentu sebagai flux. Demikian juga dengan cara penggunaan dari masing-masing jenis kawat las tersebut. Berdasarkan peraturan American Welding Society (AWS), spesifikasi kawat las terbungkus untuk mild steel diatur dalam AWS A51 yang ditandai dengan huruf E dan diikuti 4 digit angka di belakang, serta AWS A5.5 untuk low alloy steel dengan menambah 4 huruf dan angka di belakang yang menunjukkan unsur paduan. Elektroda untuk mild steel. Sebagai contoh, kawat las E6012, E6013, dan E6010. E itu artinya elektroda untuk jenis las SMAW. 2 digit pertama yaitu angka 60 menunjukkan kekuatan tariknya dalam KSI, kilopound square inch, di mana 1 KSI sama dengan 1000 PSI, maka 60 KSI sama dengan 60.000 PSI. Lalu untuk angka ketiga, digit ketiga adalah posisi pengelasan. Berikutnya digit keempat menunjukkan jenis salutan, penetrasi busur, arus las, dan serbuk besi. Lalu selanjutnya adalah elektroda low alloy steel. Contoh elektroda antara lain E7018H8R, E8018, B2H4R, dan lain-lain. Spesifikasi kawat las terbungkus untuk low alloy steel diatur pada AWS A55 dengan kode yang sama seperti elektroda mild steel yang diikuti garis dash dan huruf serta angka sebagai unsur paduan, yaitu A. Ditambahkan unsur untuk karbon molybdenum. B itu artinya ditambah unsur kromium molybdenum. C artinya ditambah dengan unsur nikel steel. D artinya ditambahkan unsur magnesium molybdenum. G artinya ditambahkan unsur lainnya. R di akhir kode mengindikasikan ketahanan terhadap serangan uap moisture pickup 80% humidity 80 derajat Fahrenheit 9 jam. Hal yang perlu diperhatikan sebelum mengelas SMAW. Pertama, sirkulasi udara mesin dan lingkungan agar suhu mesin stabil dalam kondisi digunakan. Kedua, beban kerja. Jangan mengelas dengan intensitas yang padat tanpa mengistirahatkan mesin, dan jangan juga memaksakan mesin las untuk bekerja pada objek yang tidak sesuai dengan spesifikasinya. Ketiga, sumber listrik. Pastikan sumber listrik stabil agar mesin las dapat bekerja secara normal. Lalu kawat las. Penggunaan kawat las juga sangat berpengaruh pada pengelasan. Pastikan ukuran kawat las sesuai dengan setting ampere pada mesin las. Jangan kurang dan jangan lebih. Jika ampere itu kurang, maka tidak akan sempurna, dan jika ampernya kelebihan, maka kawat las akan memerah, memanas, dan dapat meleleh. Lalu berikutnya, kebersihan lingkungan kerja. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.